Halo, ketemu lagi dengan Pak Weji. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang segitiga. Ada beberapa contoh benda berbentuk segitiga di sekitar kita. Misalkan yang pertama ada rambu lalu lintas, kemudian ada penggaris siku, ada hanger, kemudian ada asbak, ada tenda, dan ada pizza, dan masih banyak lagi benda di sekitar kita yang bentuknya segitiga. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian segitiga. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan jenis-jenis segitiga. Yang ketiga, peserta didik dapat menghitung jumlah sudut pada segitiga. Yang keempat, peserta didik dapat menghitung keliling dan luas pada segitiga. Pengertian segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 garis lurus yang membentuk 3 sudut ya. Jadi ini dinamakan segitiga ABC atau bisa juga ditulis seperti ini. Bacanya segitiga ABC ya teman-teman. Kemudian unsur yang terdapat dalam segitiga ABC ini adalah yang pertama, titik A, B, dan C merupakan titik sudut. Kemudian sisi AB, sisi AC, dan sisi BC merupakan sisi segitiga. Selanjutnya, ketiga sisi pada segitiga ini saling berpotongan dan membentuk sudut berikut ini. Nah, diperhatikan ya, kalau kita mau menulis sudut A, ditulis seperti ini teman-teman. Sudut A atau sudut BAC atau sudut CAB ya. Jadi kalau kita mau menuliskan sudut A bisa ditulis A-nya di tengah ya teman-teman. Kemudian kalau menulis sudut B bisa ditulis sudut ABC atau sudut CBA ya. Yang penting B-nya di tengah. Begitu juga dengan sudut C bisa ditulis sudut C atau sudut ACB atau sudut BCA. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya ada jenis-jenis segitiga. Yang pertama, jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Nah, ini namanya segitiga sama kaki. Kenapa dinamakan segitiga sama kaki? Perhatikan ini ya. Setiap kedua sisi dari segitiga ini sama besarnya ya. Ini ada tanda yang seperti ini yang berarti besar sisinya sama panjang. Jadi dinamakan segitiga sama kaki. Kemudian ada segitiga sama sisi. Kenapa dinamakan segitiga sama sisi? Perhatikan ini ya. Jika 3 sisinya ada tandanya ini berarti sama besarnya ya atau sama panjangnya. Jadi dinamakan segitiga sama sisi. Karena ketiga sisinya panjangnya sama. Kemudian ada segitiga sembarang. Nah, segitiga sembarang ini di ketiga sisinya yang besarnya tidak ada yang sama. Teman-teman, ya ini ada tandanya, tapi tandanya berbeda-beda. Ini berarti panjang sisinya berbeda-beda, tidak ada yang sama. Makanya dinamakan dengan segitiga sembarang. Kemudian ada jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Nah, ini ada segitiga lancip ya. Kemudian ada segitiga siku-siku. Biasanya kalau segitiga siku-siku itu ada tandanya. Teman-teman ya seperti ini. Ingat segitiga siku-siku besarnya 90 derajat ya. Selanjutnya ada segitiga tumpul. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian jumlah sudut dalam segitiga itu jumlahnya 180 derajat teman-teman. Jadi sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu sama dengan 180 derajat. Nah, supaya lebih paham kita ke contoh soal ya teman-teman. Di sini kita diminta untuk menentukan besar sudut B pada gambar di atas. Ingat, kalau jumlah sudut-sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Jadi, sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat ya. Sekarang,
tinggal kita memasuki nilainya. Sudut A nilainya X, kemudian sudut B X plus 15 derajat, kemudian sudut C X plus 21 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, seperti ini tinggal kita hitung ya teman-teman. Gimana? X ditambah X sama dengan 3X. 15 derajat ditambah 21 derajat sama dengan 36 derajat sama dengan 180 derajat. Sekarang kita pindah ruas. Yang 36 derajat jadi negatif, sehingga 3X sama dengan 180 derajat dikurangi 36 derajat. Jadi 3X sama dengan 180 dikurangi 36. Kemudian 3X sama dengan 144 derajat, X sama dengan 144 dibagi 3 derajat, X sama dengan 48 derajat. Nah, sampai di sini belum selesai ya teman-teman. Kita diminta untuk menentukan besar sudut B. Yang mana besar sudut B tadi sama dengan adalah X plus 15 derajat. Sedangkan kita baru menemukan nilai X-nya. Jadi kita substitusikan nilai X tadi ke sudut B ya. Sehingga sudut B sama dengan X ditambah 15 derajat. Sudut B sama dengan 48 derajat ditambah 15 derajat. Sehingga sudut B sama dengan 63 derajat. Kemudian sifat-sifat segitiga. Yang pertama, jumlah panjang dua sisinya pasti lebih dari panjang sisi ketiga. Jadi, sisi A ditambah B lebih dari C. Kemudian sisi A ditambah C lebih dari B. Kemudian sisi B ditambah C lebih dari A. Teman-teman, kemudian yang kedua, sudut-sudut dan panjang sisi segitiga itu berbanding lurus. Sudut terbesar menghadap sisi terpanjang dan sudut terkecil menghadap sisi terpendek. Untuk lebih paham, kita ke contoh soal. Di sini kita diminta untuk menjawab soal manakah kelompok sisi di bawah ini yang tidak dapat membentuk segitiga. Ingat, jumlah panjang dua sisinya pasti lebih dari panjang sisi ketiga. Sekarang kita lihat di sini satu-satu ya teman-teman. Jadi 5 ditambah 8 ini lebih besar dari 9. Jadi dia dapat membentuk segitiga. Tadi kalau jumlah panjang dua sisinya itu lebih dari panjang sisi ketiga, ya 5 ditambah 8 hasilnya lebih dari panjang sisi 9. Selanjutnya yang B 7 ditambah 9 hasilnya lebih dari 13. Jadi dia dapat membentuk segitiga. Selanjutnya yang C 9 ditambah 5 berapa? 14, kurang dari 15. Ya teman-teman, ingat tadi pengertiannya apa, jumlah panjang dua sisi itu pasti lebih dari panjang sisi ketiga. Sedangkan ini kurang dari panjang sisi ketiga. Nah, jadi tidak dapat membentuk segitiga ya teman-teman. Sekarang kita lihat yang D. 6 ditambah 6 itu lebih dari 10. Ya teman-teman, sehingga manakah kelompok sisi di bawah ini yang tidak dapat membentuk segitiga? Yang C ya teman-teman. Jadi seperti ini untuk menjawab soalnya. Selanjutnya ada rumus keliling dan luas segitiga. Nah, kalau rumus keliling itu A ditambah B ditambah C. Jadi sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Kalau rumus luas segitiga, ini luas sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2. Selanjutnya, contoh soal supaya lebih paham. Di sini kita diminta untuk menentukan luas segitiga ABC. Ingat, tadi rumus luas
segitiga apa? Alas dikali tinggi dibagi 2. Alasnya 14 cm, kemudian tingginya 12 cm. Jadi 14 dikali 12 karena alasnya 14, kemudian tingginya 12 terus dibagi 2. Sama dengan 168 dibagi 2. Hasilnya 84 cm persegi. Selanjutnya, garis-garis pada segitiga. Garis-garis pada segitiga, yang pertama ini ada garis tinggi. Garis tinggi adalah garis yang ditarik dari salah satu titik segitiga dan tegak lurus dengan sisi di depannya. Selanjutnya, garis berat adalah garis yang ditarik dari satu titik sudut pada segitiga sehingga membagi sisi di depannya menjadi 2 bagian sama panjang. Ini dia yang membagi sisi sama panjang ini. Tandanya berarti panjangnya sama ya teman-teman. Ini ya namanya garis tinggi. Yang ketiga, garis sumbu adalah garis yang membagi salah satu sisi segitiga menjadi 2 bagian sama panjang dan tegak lurus pada sisi tersebut. Perhatikan ini gambarnya, namanya garis sumbu. Kemudian ada garis bagi. Nah, garis bagi ini adalah garis yang ditarik dari sebuah titik sudut dan membagi sudut tersebut menjadi 2 sama besar. Ini ya, bab ini garis bagi.